AI udah benar-benar mengubah cara kita untuk mencari pekerjaan, khususnya untuk para fresh graduate. Kenapa? Karena berdasarkan report terbaru, Opus 4.6 mampu menyelesaikan masalah kompleks yang hanya bisa diselesaikan dalam waktu 16 jam, kini hanya bisa selesai dalam satu kali prompt. Dan ini berbahaya buat semuanya, terlebih untuk fresh graduate yang lagi nyari pekerjaan. Kenapa? Ayo kita coba bahas bareng-bareng. Oke, jadi berdasarkan riset yang dilakukan oleh MITR, di sini dikasih tahu bahwa Opus 4.6 berhasil untuk menyelesaikan masalah yang sekiranya tuh dibutuhkan waktu selama 16 jam untuk diselesaikan sama seorang manusia. Nah, untuk sebagai perbandingan, GPT 4.0 yang dirilis tahun 2024 lalu itu hanya menyelesaikan masalah yang diperlukan selama 4 menit sampai 15 menit. Dan kini, di 2026, AI tersebut sudah tidak lagi menyelesaikan masalah yang hitungannya menit, tetapi sudah hitungannya jam. Alias, kalau misalkan kita menggunakan waktu jam kerja, 16 jam itu adalah setara 2 hari. Dan gue juga sudah mencoba ini pada project yang lagi gue lakukan sebelumnya, yaitu adalah gue lagi mencoba untuk menganalyze push notification yang harus gue berikan kepada users. Ada 100 lebih, mungkin gue butuh 3 hari untuk melakukan hal ini, tapi gue menyelesaikannya hanya dalam waktu 3 jam. Dan itu super efisien, super cepat. Dan gak ada yang lebih baik daripada pekerjaan selain super efisien dan super cepat. Kenapa? Jadi awalnya gue pakai AI ini hanya untuk brainstorming. Tahun 2023, 2024 gue pakai untuk brainstorming doang. Gue nggak mau lebih dari itu. Kenapa? Karena gue rasa kemampuan manusia itu nggak bisa dilawan. Kita sebagai manusia nggak boleh kehilangan kemampuan berpikir kita secara kritis. Dan yang terakhir adalah kita nggak boleh ketergantungan sama yang namanya tools. Nanti kalau misalkan tools yang nggak ada, terus kita mau kayak gimana? Itu adalah skill yang gue rasa harus kita acquire sendiri, kita cari sendiri, dan kita pelajari sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau misalkan lo nggak pakai AI. Tapi Q1 berjalan nih tahun ini, dan gue banyak banget ngerjain task yang gue harus handle, dan itulah kenapa gue jarang upload. Dan pada akhirnya gue mulai pakai AI lagi karena gue ngerasa banyak energi yang perlu gue lakukan, itu sebenarnya perlu gue simpen dan gue keep untuk mengerjakan hal-hal yang sekiranya tuh lebih strategis dan juga impactful gitu loh. Instead of mengerjakan sesuatu yang gue rasa receh ya. Dan ya udah, jadi akhirnya gue nyerah gitu ya. Gue mulai mencari explore AI, mulai dari GPT Plus, terus gue rasa nggak begitu enak. Gemini enaknya cuma buat generating gambar, dan kemudian gue melihat Claude. Kenapa? Karena gue ngelihat akhir tahun kemarin Claude itu benar-benar keren banget, dia bisa bikin aplikasi dengan mudah, dan gue mungkin akan membutuhkan hal itu gitu loh. Ternyata beneran gue pakai, dan pekerjaan tersebut selesai hanya dalam waktu 3 jam. Padahal gue rasa itu 2-3 hari karena gue harus fokus, gue harus detail. Dan masalahnya sebagai product manager, gue bukan orang yang kerja di satu tempat doang, pasti gue akan ditarik ke tempat lainnya, dan itu bikin gue bete banget biasanya. Nah, sebenarnya hal ini sebenarnya cukup berbahaya buat semua fresh graduate yang lagi belajar gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan gue mencoba bikin sebuah grafik gitu ya, sebelum adanya AI, bisa dibilang tahapan untuk belajar dari seorang junior, associate, hingga senior level itu bertahapnya jelas kelihatan gapnya. Terus skill untuk bekerja pun juga cukup jelas. Kayak kalau misalkan lo mau kerja sebagai seorang junior level gitu ya, maka lo harus paham apa yang dikerjain, tahu untuk harus ngelakuin apa, dan lo harus bisa nge-solve minimum problem. Karena ya tugas lo adalah ngebantu atasan lo gitu loh. Kalau misalkan lo nggak bisa bantuin atasan lo juga, ngapain lo di-hire kan gitu loh. Ya, dan kemudian kalau misalkan lo punya minimum tersebut, ya lo akan menjadi seorang junior yang dimana lo akan belajar dari nol, lo udah punya kemampuan fundamentalnya, dan udah pasti adalah lo lelet dan berpotensi untuk banyak salah gitu. Terus lo naik ke associate yang dimana lo udah mulai paham skill-skill tersebut, terus lo udah tahu soft skill itu penting, lo belajar presentasi, lo belajar komunikasi, lo belajar negosiasi sama orang lain, dan pada akhirnya lo jadi seorang senior yang istilahnya mantap gitu loh. Nah, ini akan berjalan sesuai dengan lamanya lo bekerja dan juga kecepatan lo untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tetapi ketika udah masuk di dunia AI gitu ya, bisa dibilang kayak semuanya itu udah berubah. Baseline yang awalnya ada di bawah, ini udah meningkat gitu. Kenapa? Karena udah berbeda masanya. Saat ini gue rasa seorang fresh graduate junior memang punya pengalaman 0 tahun ketika bekerja, tetapi dianggap sudah harus bisa memiliki yang pengalamannya sudah 2 tahun gitu loh. Kenapa? Karena itu akan ketolong sama GPT dan Claude. Meskipun begitu, kekurangan dari junior-junior ini adalah nggak bisa bikin sebuah sistem. Kenapa? Again, karena kebanyakan nggak bikin sistem, tapi yang penting adalah no P code, copy code. Dan kita nggak tahu kenapa itu bisa running, dan kenapa itu running. Gue yakin banyak banget yang kayak gitu, karena gue adalah bagian dari kayak gitu dulu. Dan karena naik, maka ada hal yang di-expect sama company untuk ditambahin buat orang-orang untuk bisa bekerja gitu. Yang awalnya cuma paham apa yang harus dikerjain, tahu harus ngelakuin apa, bisa nge-solve minimum problems itu. Sekarang itu adalah bagaimana dan seberapa cepat lo untuk menyelesaikan masalah yang udah diberikan gitu loh. Karena again, lawannya udah AI, waktu berpikir lebih cepat, gak ada waktu untuk istirahat. Bahkan sekarang aja Cloud Code udah bisa
lu pakai ngoding hanya dengan menggunakan smartphone, dan itu super super berbahaya. Kenapa? Karena kalau dulu ya udah lu pulang, lu matiin laptop, nggak akan kerja. Tapi kalau sekarang lu pulang, lu nunggu Gojek buka cloud, lu naik KRL buka cloud lagi, lu di jalan pulang lu bisa buka cloud lagi. Dan mungkin lu udah nggak akan buka cloud lagi ketika token lu udah habis. Nah, sehingga awalnya yang junior fresh graduate ada di bawah gitu ya, sekarang udah meningkat, udah dituntut untuk bisa bikin semuanya. Dan begitu pula untuk associate gitu ya, udah nggak cuma sekedar bisa soft skill lagi, tetapi udah bisa mengharmonisasikan semuanya gitu, mulai dari AI dan juga skill yang dia punya. Bisa dibilang ekspektasi-ekspektasi tersebut udah mulai berubah gitu loh. Sebagai contoh, di zaman dulu gue ingat banget 2016 hanya dengan mempunyai skill Figma kita udah bisa dapat pekerjaan sebagai seorang UI UX designer. Kemudian di tahun 2022 gue udah dituntut untuk bisa melakukan UX research secara kualitatif dan juga kuantitatif. Bagaimana 2026? Gue yakin levelnya udah naik lagi gitu. Udah bukan cuma sekedar hanya bisa membuat sesuatu di Figma, udah nggak cuma hanya bisa ngeriset doang, tetapi gue yakin juga udah bisa melakukan prototyping advance yang udah nggak cuman via Figma doang, tetapi juga udah bisa via Figma Make gitu misalkan, atau mungkin anti-graffiti misalkan. Dan pada akhirnya seorang UI UX designer udah nggak hanya buka Figma doang, tetapi juga akan mulai jauh banget ditariknya, mulai dari PRD, nyiapin design system, nyiapin Figmanya, nyiapin prototypingnya, hingga menjadikan ini sebuah produk prototype yang bisa dicoba di pasaran. Kemudian sisanya akan di-handle sama tim software engineering, dan itulah kenapa gue bilang demand-demand yang ada di junior fresh graduate ini akan sangat berbahaya gue rasa dalam beberapa waktu tahun ke depan, karena adanya AI membuat ekspektasi orang semakin meningkat. Bahkan gue di kantor aja semua orang udah bilang, "Udah lu pakai AI, lu pakai AI lu." Kenapa? Karena ya saat ini kompetisinya kita udah bukan cuma skill kita lagi, tetapi juga bersama dengan robot-robot tersebut. Dan kalau teman-teman masih cari pekerjaan, terus semangat tetap cari ilmu untuk bisa berkompetisi di luar sana. And see you on another video. Bye-bye.